Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 keistimewaan ajaran Islam itu yang tidak dimiliki oleh ajaran agama yang lain. Yang pertama, Islam itu bersifat ilahiyah. Yang kedua, Islam itu bersifat insaniyah. Yang ketiga, Islam itu bersifat wasatiyah. Yang keempat, Islam itu bersifat waqi'iyah. Yang pertama, Islam itu bersifat ilahiyah. Artinya ajarannya 100% mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ragu itu. Maka tidak ada celah yang dikemukakan musuh-musuh Islam yang bisa dijadikan alat untuk melemahkan ajaran Islam. Kalau saudara kita Nasrani, teks Bible itu masih dikeragui orang, mana yang asli, mana yang palsu. Sebab Bible itu dibukukan lebih kurang puluhan, bahkan ada yang menyatakan 200 tahun setelah Isa meninggal dunia. Sementara Al-Quran itu ditulis semasa dia diturunkan. Ditulis semasa dia diturunkan dan disampaikan secara mutawatir. Ditulis di kayu-kayu, di tulang-tulang, di kulit-kulit. Ada orang-orang yang menghafal Quran, ketika ingin ditulis menjadi satu buku, disesuaikan tulisan dengan bacaan. Kalau ada masih perbedaan, dipanggil orang lain yang juga hafal Quran untuk menjadi penyeimbang. Secara teks, secara bahasa kitanya, secara naskah, tidak bisa dikeragui. Apalagi secara kebenaran. Tapi kadang-kadang yang sering merasakan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam itu orang lain. Umat Islam seringkali condo memaga kerambie condong, batang diawak buah diurang. Ajaran Islam itu seringkali dipergunakan orang tapi dilupakan oleh umatnya sendiri. Apa contohnya? Kalau kita pergi ke negara-negara barat itu bersih luar biasa. Bersih. Saya kebetulan pernahlah pergi ke Belanda, ke Prancis, ke Belgia. Nengok di Belanda itu, bersih. Kalau kita bandingkan sungainya dengan sungai Siak, susahlah membandingkannya itu. Bersih. Malam kita tengok orang di situ pesta, macam-macam minuman yang diminumnya. Tapi pagi kita ke situ bersih. Sehingga ada kawan bercerita itu, ketika ditengoknya bersihnya daerah itu, dia bertanya kepada kawannya yang kuliah di sana itu, kok bersih? Jawabannya mengejutkan. Memang di sini banyak orang mabuk malam, tapi dalam keadaan mabuk dia masih membuang sampah pada tempatnya. Orang mabuk masih buang sampah pada tempatnya. Di Pekanbaru yang buang sampah sembarangan itu orang mabuk atau orang waras? Artinya orang waras di tempat kita lebih mabuk dari orang mabuk di tempat orang. Bersih luar biasa. Disiplin luar biasa. Padahal kebersihan, kedisiplinan itu ajaran Islam.
Jadi ajaran Islam itu ilahiyah, dia mutlak merupakan buatan Allah. Saya ingat itu, sering saya ulang-ulang. Ada seorang profesor bedah saraf otak di Pakistan, namanya Profesor Muhammad Fatih. Hebat mengutak-atik kepala manusia. Saking hebatnya, dia diminta menjadi visiting profesor tamu di Harvard University. Dia pergi ke Harvard. Harvard itu di Boston, Amerika Serikat. Sampai dia di Harvard, dia jadi dosen di Medical School Harvard University, Fakultas Kedokteran. Dia juga jadi dokter bedah kepala di Hospital University, tempat elit. Harvard itu 5 universitas yang terbaik di dunia. Harvard. Yang pertama Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Sorbonne, itu yang hebat-hebat itu. Saya tengok itu, universitas yang terbaik di dunia. Yang pertama Oxford, Cambridge, Harvard, Sorbonne, dan lain sebagainya. Saya telusuri ke bawah, sampai nomor 2500 belum keluar UIN Suskaryau tempat saya ngajar. Berapa jauhnya itu? Dia ngajar di sana. Di samping ngajar, dia aktif dalam interfaith dialog antar keyakinan. Orang Yahudi ngomong, kita dengar. Orang Nasrani ngomong, kita dengar. Orang Hindu ngomong, kita dengar. Orang Yahudi ngomong, kita dengar. Kita ngomong, mereka dengar. Rupanya Profesor Muhammad Fatih, walaupun bukan ustadz, dia suka belajar dengan ustadz dan mampu menjelaskan perkataan ustadz dengan cara yang rasional, sehingga orang barat suka dengan dia. Kalau dia ceramah, mula-mula yang datang 50-100, tapi makin lama dia ceramah, ratusan orang yang datang. Sehingga akhirnya pemuda-pemuda Kristen yang kuliah di sana tertarik dengan beliau. Beliau diminta untuk ceramah di gereja. Terkejut Profesor Muhammad Fatih. Seumur hidupnya di Pakistan nengok gereja pun jarang. Sekarang disuruh ceramah di gereja, macam mana? Tapi dipikirnya, kalau tidak saya yang menjelaskan Islam ini, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya setuju ceramah di gereja. Besok mau ceramah, dia bingung. Apa yang mau ceramahkan? Orang Kristen semua. Udah, saya akan membaca Al-Quran tema per tema. Besok dia datang. Sampai di gereja, nama gerejanya Trinity Church, Gereja Trinitas. Sampai di sana ditengoknya bangku penuh. Rupanya gereja itu besar, bisa menampung 2000 jemaah. Masjid kita ini berapa? 200 bisa. Kalau 200 bermakna gereja itu 10 kali masjid kita ini besarnya. Dia terkejut. Ketika dia datang, pendeta itu ngomong, "Ladies and gentlemen, this is our Muslim brothers. His name is Muhammad Fatih. He would like to speak in our church." Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saudara Islam kita Muhammad Fatih mau bicara di gereja kita. Mari kita dengar sama-sama. Profesor Muhammad Fatih pun ceramah. Waktu dia ceramah, dia ngomong, "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya bicara Quran. Per tema. Oke lah," katanya. Dia pun bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran itu, Islam itu agama yang tidak pernah memaksa orang lain masuk Islam. Dibacanya ayat, "La ikraha fiddin." Tidak ada paksaan dalam agama.
Bapak-bapak, Islam itu sangat menghormati agama orang lain. Dibacanya ayat Qul ya ayyuhal kafirun, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu lakukanlah, bagiku agamaku hormati. Dibacanya ayat, dibacanya ayat, dibacanya ayat. Cuma satu ayat yang tidak dibacanya, ayat Cahyadi. Wah, itu salahnya itu. Bacanya itu. Terakhir dia ngomong, Islam itu tidak hanya memberi manfaat kepada umat Islam, tapi akan memberi manfaat kepada seluruh penduduk alam semesta. Dibacanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad terkecuali rahmat bagi sekalian alam. Waktu dia bicara itu, semua yang ada di gereja diam. Sehingga kalau jatuhlah koin akan terdengar. Selesai dia ceramah, orang berebut bersalaman. Terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih atas pembicaraan Anda. Sebelum dia pulang, pendeta ngomong, Profesor Muhammad Fatih, yang Anda bacakan tadi apa? Quran. Apa itu Quran? Perkataan Allah. Saya yakin kalau itu memang perkataan Allah. Kenapa? Saya seakan-akan tersihir dan 2000 jemaah saya seakan-akan terpukau. Kalau itu bukan perkataan Allah, saya tidak akan tersihir. Kenapa? Sebab dia adalah ilahiyah, produk Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Quran dibacakan di masjid, ketika Quran dibacakan di gereja, orang terdiam. Kalau ketika Quran dibacakan di masjid, orang masih ribut, macam mana itu? Nah, ini yang kita katakan tadi, kadang-kadang keajaiban Al-Quran itu dirasakan orang, tidak kita rasakan. Ilahiyah. Yang kedua, Al-Quran itu bersifat insaniyah. Apapun yang disampaikan oleh Quran itu pasti sesuai dengan keinginan manusia. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah paling tahu apa yang diinginkan manusia. Maka ajaran Islam pasti sesuai dengan keinginan manusia. Kita disuruh zikir. Orang Muhammadiyah zikirnya diam-diam, sendiri-sendiri, bagus. Orang NU, orang Perti zikirnya keras-keras, rame-rame, silakan. Jangan diperdebatkan lagi. Kalau dulu orang berdebat, anak-anak muda dulu suka berdebat. Yang pakai kunut dengan yang tidak pakai kunut berdebat habis-habisan itu. Tapi sekarang alhamdulillah anak-anak muda tidak berdebat lagi. Sebab anak-anak muda tidak lagi sembahyang subuh. Apa yang mau diperdebatkan lagi? Jadi hal-hal yang sifatnya furu'iyah, khilafiyah, itu cukuplah konsumsi lokal. Yakini pendapat kita, hormati pendapat orang. Karena selagi masih punya dalil, kita terima sajalah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, hanya kreasi akal sendiri, itu yang disebut dengan bid'ah. Jadi Islam itu pasti sesuai dengan keinginan manusia. Zikir, kita jangan menganggap zikir itu masalah kecil, jangan. Zikir itu masalah besar. Ada seorang ahli penyakit jiwa di Belanda, namanya Profesor Dr. van der Hauven. Hebat. Saking hebatnya akhirnya dia bosan. Menurut dia tidak ada obat konvensional yang bisa menyembuhkan penyakit jiwa, tidak ada. Dia pergi ke Cina, dipelajarinya Tai Chi dan Wai Tangkung. Dia pergi ke India, dipelajarinya yoga dan samadhi. Kesimpulannya,
Setelah berbulan-bulan di Cina, berbulan-bulan di India, kesimpulannya yoga, samadhi, tai chi, dan wai tangkung bagus untuk menyehatkan jiwa. Ketika dia pulang ke Belanda, diundangnya pakar-pakar penyakit jiwa. Dikatakannya samadhi, wai tangkung, tai chi, dan yoga itu bagus. Mari kita amalkan agar jiwa kita tenang. Ada seorang dokter muslim tunjuk tangan, Profesor Van der Heuvel. Kenapa Anda tidak menyelidiki zikir dalam Islam? Zikir dalam Islam juga menenangkan jiwa. Profesor Van der Heuvel berkata, apa itu zikir? Mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, dan lain sebagainya. Tuliskan kalimat-kalimat zikir itu biar saya pelajari. Tulis. Selesai ditulis kalimat-kalimat zikir itu, dipelajarinya. Oh, ternyata inti dari kalimat zikir itu adalah kata-kata Allah. La ilaha illallah, ada Allah. Allahu Akbar, ada Allah. Subhanallah, ada Allah. Lalu dia berpikir, apa yang terjadi kalau orang rajin mengucapkan kata-kata Allah? Apa yang terjadi? Dikumpulkannya 20 orang Islam di Belanda. Dimintanya selalu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Setelah 4 bulan dipanggilnya itu. Sebelum mengucapkan Allah, di scanning. Setelah di scanning, apa perbedaannya? Rupanya ketika orang mengucapkan kata-kata Allah, 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 ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Ketika orang mengucapkan huruf pertama alif, Allah, Allah, ada gerakan refleksologi dari lidah menuju otak yang fungsinya menenangkan otak. Huruf yang kedua lam, Allah, Allah, Allah. Ketika orang mengucapkan huruf lam, ada gerakan refleksologi dari lidah menuju paru-paru yang fungsinya melapangkan saluran pernapasan. Huruf yang ketiga ha, Allah, ha, Allah, ha, Allah. Ketika orang menyebutkan huruf ha, ada gerakan refleksologi dari lidah menuju jantung yang fungsinya menstabilkan detak jantung. Apa kata Profesor Van der Heuvel? Kalau orang Islam rajin mengucapkan kata-kata Allah, mereka tidak akan terkena penyakit jiwa. Karena otaknya tenang, paru-parunya lapang, dan jantungnya stabil. Orang seperti ini tidak akan terkena penyakit jiwa. Padahal Profesor Van der Heuvel itu seorang profesor yang beragama Katolik. Apa kata orang Islam yang hadir pada waktu itu? Profesor Van der Heuvel, ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, jiwa menjadi tenang. Nampaknya zikir itu remeh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi ternyata punya kekuatan untuk menyehatkan badan dan jiwa manusia. Kenapa Allah menyuruh itu? Sebab Islam agama insaniyah. Apapun yang dikatakan Islam pasti sesuai dengan keinginan manusia. Yang ketiga, Islam itu bersifat wasatiyah. Tidak ada ekstrim kiri, tidak ada ekstrim kanan. Tidak ada radikal kiri, tidak ada radikal kanan. Islam itu moderat. Kita tidak materialistik oriented seperti Yahudi, tapi tidak spiritualistik oriented seperti Nasrani. Islam di tengah-tengah. Boleh punya harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ibadah. Jangan lupa dalam harta kita ada hak orang lain. Boleh beribadah sehebat-hebatnya, tapi ingat di tubuh kita ada hak orang lain. Itu yang disebut dengan wasatiyah, seimbang. Dan yang terakhir, ajaran Islam itu bersifat waqi'iyah. Apa itu waqi'iyah? Up to date. There is no expired date. Ajaran Islam itu
akan senantiasa baru. Tidak ada kadaluarsa, tidak ada tarikh luput, tidak ada batas waktunya. Apapun yang diperintahkan Allah pasti baik sepanjang zaman, karena Allah adalah Tuhan yang memiliki zaman. Yang empat ini hanya ada dalam Islam, tidak akan kita ketemukan di ajaran-ajaran agama yang lain. Oleh karena itu tahun baru hijrah ini coba kita rubah mindset kita. Kita perbaharui pemahaman kita tentang ajaran Islam. Setelah kita pahami, baru kita evaluasi diri. Kita pembaharui pula pengamalan kita dalam ajaran Islam. Kenapa diperbaharui? Sebab begitu pergantian tahun, umur kita bertambah. Kalau umur bertambah, maka jatah hidup berkurang. Hidup ini pendek. Bahkan ada hadis menyatakan ummati baina sittin wa sab'in. Umatku itu antara 60 ke 70. Kurang dari 60 ramai. Lebih dari 70 satu-satu. Apalagi imam-imam besar itu kan umurnya kan antara 50-an semua itu. Imam Syafi'i 51 meninggal. Imam Al-Ghazali 54 meninggal. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 55 meninggal. Artinya kalau umur kita sudah 50 tahunan itu harus siap-siap mati. Saya katakan demikian karena umur saya baru 40-an. Harus siap-siap itu. Ketika ibu-ibu lahir, ibu-ibu menangis. Besok kalau ibu-ibu mati, orang lain yang menangis. Maka jarak hidup dan mati sama dengan jarak di antara dua tangis. Tangis kelahiran dan tangis kematian. Itulah kehidupan. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak tidak tahu siapa yang tersenyum. Besok kalau bapak-bapak mati, bapak-bapak pun tidak tahu siapa yang menangis. Ternyata jarak hidup dan mati bapak-bapak sama dengan jarak di antara senyum dan tangis. Itulah kehidupan. Ketika ibu-ibu lahir disambut dengan baju putih namanya popok. Besok kalau mati disambut dengan baju putih namanya kapan. Ternyata jarak hidup dan mati sama dengan mengganti dua pakaian putih. Pakaian putih kelahiran dan pakaian putih kematian. Itulah kehidupan. Ketika bapak-bapak lahir dimandikan oleh bidan. Kalau mati besok tidak sanggup bidan memandikan. Terpaksa imam turun tangan. Sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara dua mandi. Mandi kelahiran yang dibuat oleh bidan dan mandi kematian yang dilaksanakan oleh imam. Makanya pergantian tahun muhasabah diri. Kalau Umar bin Khattab muhasabahnya itu mau tidur. Setiap mau tidur muhasabah itu. Ya Allah, ini dosa yang bisa kuhitung. Dosa yang tidak bisa kuhitung kuserahkan padamu ya Allah. Sebab Umar itu kemana pergi membawa tas kecil yang terbuat dari kain. Waktu saya sekolah di Tawalib Padang Panjang, namanya kambui. Nah, kambui. Sekarang nggak tahu apa. Ada yang bilang kenitiang. Apa namanya itu? Ketitiang apa namanya itu? Apa? Nah, ketidiang, macam-macam itu. Kalau kami dulu kambui itu. Di situ bare, di situ ladu, sadonya di situ, dipikul dari pasar baru sampai ke Lubuk Mata Kucing dipikul. Jadi Umar itu kemana pergi bawa itu. Kalau bikin dosa masuk batu dalam, bikin dosa masuk batu dalam. Mau tidur dikeluarkan itu semua. Ya Allah, ini dosa yang bisa kuhitung, dosa yang tidak bisa kuhitung kuserahkan padamu. Ini tuh betul malam ini sebelum tidur aku bertaubat. Tiap malam. Sehingga anaknya Ubaidillah bin Umar protes. Ayah kenapa tiap mau tidur bertaubat? Tidak mau tidur bertaubat. Kenapa tidak seperti jemaah Masjid Baitur Rahman yang taubatnya setiap mau bulan puasa saja? Apa kata Umar? Anakku, yakin tak kau? Besok pagi ayah masih hidup. Oh, belum tahu. Karena ayah sendiri pun tidak pasti. Apakah besok pagi ayah masih hidup? Apakah setelah tidur ini ayah masih bisa bangun? Ayah akan bertaubat sebelum tidur. Karena kalau ayah tidak sempat bertaubat, ayah mati dalam keadaan tidur,
berarti ayah mati sebelum bertaubat. Inilah yang seburuk-buruk mati. Jadi harus evaluasi diri. Lalu kita tingkatkan amal kita. Sehingga amal yang hari ini lebih baik dari yang lalu. Dan amal hari esok lebih baik dari amal hari ini. Inilah orang yang paling baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.